Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngobrol pada hari. Bagaimana kabar hari ini? Kali ini saya akan membicarakan tentang mindset. Mindset atau mind itu pikiran, set itu settingnya, pikiran, setting pikiran kita, atau bisa dikatakan pola pikir kita, yaitu cara pandang seseorang terhadap permasalahan-permasalahan, terhadap ambisi, terhadap keinginan-keinginan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, pola pikir ini ada dua sebenarnya, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini fixed mindset artinya ya saya seperti ya inilah saya. Dia bilang begitu. Orang yang fixed mindset ini cenderung tidak berubah. Artinya ya dia memang seperti itu. Jadi dia memandang segala sesuatu ya sudah, ya begitu. Saya nggak mampu untuk menjangkau ini karena itu bukan passion saya. Orang yang fixed mindset ini ya mandek karena tidak ada warna-warna lagi di dalam kehidupannya, karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya. Nah, yang kedua adalah growth mindset, yaitu mindset yang selalu berkembang, yang selalu diupdate dengan hal-hal yang baru. Jadi kita sebelum menemukan jati diri kita, nah ini kenapa enggak mencoba segala hal yang berkaitan dengan yang kita senangi, yang kita ingin menguasai atau mempelajari, sehingga dalam memandang setiap saat bagaimana supaya sesuatu yang tadinya itu merupakan hal yang negatif berubah menjadi yang positif. Nah, sehingga segala daya upaya dia keluarkan untuk merubah mindset dirinya sendiri. Susah nggak mudah sih. Jadi kalau diomongin itu gampang, tapi kalau kita ngejalani sendiri kadang-kadang susah. Artinya apa? Ya, keadaan kita kadang terpepet dalam suatu hal, misalnya ekonomi, ya kita terpepet. Nah, kalau mindset kita saya harus berubah, saya nggak mau seperti ini terus-menerus, bagaimana? Maka ada semangat di sana yang mendorong kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini. Nah, ini adalah mindset berupaya. Kalau kita nggak memiliki mindset, ya udah, kita udah memang takdirnya miskin, ya begini aja, tidak ada perubahan yang berarti, begitu saja. Nah, memang merubah mindset ini bisa sangat ekstrim ya. Jadi kalau misalnya seorang gemuk, dia kepingin menjadi proporsional tubuhnya, maka dia harus merubah mindset pikirnya, kemudian penuh kesadaran bagaimana orang untuk menjadi proporsional, kemudian olahraga, makanya dikran dan sebagainya. Dia akan bekerja keras untuk itu. Jadi kalau mindset kita itu positif, nanti di akhir cerita insya Allah kita akan menjadi memiliki jati diri yang luar biasa.
mindset ini terbentuk karena lingkungannya, masyarakat terutama ya, kemudian keluarganya, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan pendidikannya. Nah ini memang mindset seseorang tidak terlepas dari hal seperti itu. Jadi experience, pengalaman yang membentuk dia. Mungkin dia tidak berpendidikan luas, tetapi ketika dia bekerja, merantau keluar kota, dia mempelajari secara otodidak atau non formal. Oh, caranya berdagang seperti ini, caranya ini. Jadi dia perlahan-lahan mindsetnya akan terisi menjadi lebih berkembang lagi, dan dia mencoba trial, walaupun mungkin menemukan kegagalan, tetapi dia akan selalu mencoba lagi sehingga dia berhasil seperti yang pernah dia ketahui itu. Jadi ini imitasi tetapi baik. Artinya apa? Meniru sesuatu hal yang positif yang dia terapkan ke dirinya. Ini mindsetnya berubah. Jadi kalau kita nggak sekolah, kita nggak merupakan anak orang kaya, tetapi kalau mindsetnya itu kenal dengan hal-hal yang positif, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, mindsetnya kemudian menjadi bagus, maka tidak heran ketika ada anak yang hanya pendidikannya sekolah dasar tetapi dia bisa sukses luar biasa karena dia memperhatikan, meniru sesuatu yang positif, kemudian ide-idenya dia jalani, sehingga dia menemukan ide-ide baru, ide-ide segar yang mungkin jauh lebih baik dari orang yang dia tiru. Nah inilah mindset. Ketika kita sendiri tidak bisa pergi kemana-mana, maka kita harus cepat merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang harus ada teman, harus refreshing kemana-mana. Kita harus merubah, berani berubah. Saya harus juga bisa bahagia dengan apa? Dengan berbagai hal yang saya lakukan. Mungkin menata tempat tinggalnya yang lebih nyaman lagi, yang bagus lagi, sehingga ketika dia menemukan suatu kepuasan, maka kepuasan ini ibaratnya seperti tabungan yang akan menjadikan dia semakin berani lagi untuk mengeksplor dirinya walaupun di ruangan atau di tempat yang terbatas, sehingga dia bisa keluar atau terbebas dari belenggu yang ada. Ingat, kita pernah yang jari-jari gitu ya, pepeng ya. Pepeng itu dia mendapatkan suatu anugerah penyakit yang luar biasa. Artinya secara perlahan-lahan tubuhnya ini tidak berfungsi. Jadi dari kaki, tangan, kemudian badan tidak berfungsi, tetapi dia mindsetnya luar biasa, sehingga di dalam terbaring pun dia masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan apa? Dengan ide-idenya. Dia terakhir menjual kacang itu ya, kacang apa yang dikasih toples, dan itu laku keras itu. Sampai beliau menghembuskan napas yang terakhir. Dia tidak kekurangan, tidak harus meminta-minta, tidak harus dibelas kasihani hidupnya. Karena apa? Karena memiliki mindset pikir yang luar biasa, sehingga dia bisa keluar dari kenormalan orang-orang yang biasa. Jadi dia termasuk orang yang luar biasa mindset yang pepeng gitu. Saya ingat waktu itu saya kalau
biasa. Artinya dia menerima penderitaan itu, dia menerima sakit itu tanpa melawan atau memberontak, ya Allah kenapa saya begini, kenapa saya kau berikan seperti ini. Tetapi justru dalam keterbatasan, dalam kesakitan, dalam keterpurukan, jiwanya, mindsetnya ini sangat luar biasa. Dan orang-orang yang seperti itulah yang menemukan jati dirinya, yang menikmati hasil pemikiran-pemikiran luar biasa. Ayo kita seperti itu. Jadi tidak ada hal yang membatasi kita, pikiran kita, walaupun dalam kondisi yang terbatas. Kita semuanya asal mau aja, mau, dan setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan kita, tidak gayuh lintang, artinya nggak ada modal sama sekali, nggak ada pengetahuan sama sekali, tapi kita kepingin yang aneh-aneh. Nah ini ngoyowor namanya, artinya berlebihan, tetapi setahap demi setahap berubah, dan seperti yang saya sampaikan tadi, terpupuk sehingga menemukan banyak seperti air bah yang ide itu tiba-tiba sangat banyak sekali. Sampai di sini dulu perbincangan kita, dan tetap smile, tersenyumlah, maka dunia akan pergi, enggak menemani kita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.